Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam menangani rumah tidak layak huni. Pada tahun ini, anggaran APBD sebesar 340 miliar rupiah digelontorkan untuk stimulan penanganan RTLH sebanyak 17.000 unit melalui bantuan keuangan pemerintah desa. Program perbaikan rumah tidak layak huni tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga memastikan standar keselamatan, pencahayaan, sirkulasi udara, serta sanitasi yang memadai bagi para penghuninya. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen besar pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam program Satu Keluarga Satu Rumah Layak Huni yang menjadi prioritas di bidang pembangunan permukiman. Melalui APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025, ditargetkan 17.000 unit rumah mendapatkan bantuan perbaikan. Perbaikan unit rumah mendapat bantuan stimulan sebesar 20 juta rupiah. Hingga akhir Oktober, realisasi telah mencapai 11.940 unit atau sekitar 70% dari target. Hari ini kita berikan 150 rumah layak huni dari Basnas. Memang Provinsi Jawa Tengah sudah menganggarkan lewat APBD, itu jumlahnya sampai 17.500 rumah layak huni. Tetapi kita punya kebijakan rumah layak huni ini sebagai stimulus awal. Untuk apa? Agar rumah layak huni ini kita hubungkan dengan kondisi masyarakat di wilayah kita. Kalau RTLH kita berikan, maka masyarakat yang menerima STLH harus sehat. Berarti Dinas Kesehatan main. Kalau dia punya anak, anaknya harus sekolah. Kalau dia punya kerja, kerjanya tidak serabutan lagi. Sehingga terus kalau dia nggak sehat, tidak stunting kalau anaknya kecil. Artinya apa? RTLH itu akan dilakukan pantauan oleh dinas kita agar ada evaluasi ke depan. Jadi evaluasinya ke depan agar apa? Begitu RTLH diterima 3 bulan, kemudian triwulan, mereka harus lebih bangkit dan tidak miskin ekstrim lagi. Miskin ekstrim itu kita keroyok dengan beberapa sistem, dengan para dinas, dengan beberapa OPD, kemudian dengan para bupati wali kota untuk kita mengangkat menjadi tidak miskin kembali. Jadi kalau di Kementerian Dinas Tenaga Kerja kita ikutkan, Dinas Sosial kita ikutkan, kemudian Dinas Kesehatan kita ikutkan secara bersama-sama baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kalau Basnas sendiri kan bagian ya. Jadi ada APBD, ada Basnas, ada CSR. Nah, ini untuk mengeroyok RTLH tempat kita. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Budio Darmawan menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan mengurangi backlog perumahan, Pemprov Jateng berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, kota, dan pemangku kepentingan lainnya. Sejumlah perusahaan seperti Bank Jateng, PT Jarum, PT Astra, PT Nojorono, Yayasan Budat Susi, dan Basnas Provinsi Jawa Tengah ikut memberikan dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Total penanganan RTLH di seluruh Jawa Tengah tahun ini mencapai lebih dari 33.000 unit rumah. Kami memiliki program prioritas, yaitu Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur berkomitmen untuk melaksanakan program Satu Keluarga Satu Rumah Layak Huni. Dan ini program prioritas kami di Jawa Tengah ini linier dengan program nasional, yaitu program prioritas nasional tentang 3 juta rumah. Kami saat ini melakukan kolaborasi bersama pemerintah pusat, kemudian pemerintah kabupaten kota, dan juga pelaku usaha melalui program CSR-nya. Bantuan yang diberikan pemerintah bersifat stimulan, sehingga masyarakat penerima bantuan tetap diajak berpartisipasi melalui swadaya, baik dalam bentuk tenaga kerja, tambahan material maupun biaya penunjang lainnya. Pola gotong royong ini terbukti memperkuat rasa kepemilikan warga terhadap rumah mereka, serta membangun semangat kebersamaan di lingkungan sekitar. Untuk pembangunan seperti ini sangat-sangat membantu sekali. Dan masyarakat yang lainnya pun, apalagi masyarakat Desa Kaliwangi sini, khususnya Kecamatan Purwojati, sangat sekali mengharapkan seperti yang sudah kami terima. Karena program ini sangat membantu sekali bagi masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Terima kasih saya ucapkan kepada
Bapak Gubernur Jawa Tengah atas bantuan rumah yang diberikan kepada saya, dan saya mewakili atas diri saya pribadi beserta teman-teman kami dan seluruh warga masyarakat khususnya Desa Kaliwangi yang telah diberi bantuan rumah. Saya ucapkan ribu-ribu terima kasih dan semoga menjadi keberkahan dan menjadi awal dari kesuksesan kita untuk masa depan kita. Amin ya rabbal alamin. Oh, rasanya remen pun ayam, matur nuwun Pak Gubernur ndamel griya saya ayam tentrem kula sak kulawarga. Program RTLH di Jawa Tengah juga terintegrasi dengan pembangunan sanitasi dan jaringan listrik layak. Kerjasama dengan PLN memastikan setiap rumah penerima bantuan memiliki akses listrik aman dan jamban sehat. Hasilnya, masyarakat tidak hanya mendapatkan tempat tinggal yang lebih nyaman, tetapi juga lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dampaknya, angka penyakit akibat lingkungan tidak sehat pun berangsur menurun. Untuk memastikan program ini berjalan transparan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan sistem Simperum, yaitu sistem informasi perumahan yang terintegrasi ke tingkat desa. Melalui sistem ini, pendataan dan pembaruan data rumah tidak layak huni dapat dilakukan secara real-time, serta mempermudah koordinasi antar instansi. Keseriusan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat mendapat perhatian dari pemerintah pusat, sehingga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI sebagai provinsi peringkat 1 terbaik dalam melaksanakan program penyediaan perumahan. Program ini bukan sekedar membangun rumah, tetapi juga membangun harapan bahwa setiap keluarga di Jawa Tengah berhak hidup lebih layak, aman, dan bermartabat di rumah sendiri. Dari Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan.